Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, teman-teman sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan kembali materi kita di belajar bahasa Arab dari dasar. Sekarang kita masuk di pembahasan yang ke-19, yaitu macam-macam isim-isim yang i'rabnya selalu mansub. Baik, teman-teman sekalian, di pertemuan yang sebelumnya kita telah menjelaskan isim-isim yang marfu, yang selalu marfu. Ya, contohnya adalah isim kana, khabarun inna, ya, mubtada khabar, dan yang lainnya. Sekarang kita akan membahas isim-isim yang i'rabnya selalu mansub. Ya, ada beberapa isim. Yang pertama adalah maf'ulu bihi. Ya, al-maf'ulu bihi atau maf'ulun bih. Ya, kalau menurut bahasanya kita itu adalah objek. Ya, contohnya adalah daraba Aliyun Zaidan. Ali telah memukul Zaid. Ya, di sini kita melihat dari fi'il ini ada susunan dari kata kerja, pelaku, dan objek, ya, sasaran dari fa'il, ya, atau sasaran dari fi'il, ya, yang dikenai oleh fi'il, ya, yang dikenai oleh fi'il. Ya, daraba, ya, artinya adalah Ali telah memukul Zaid. Karena Zaid yang dipukul, maka Zaid di sini maf'ulun bihi, dan pada dasarnya maf'ulun bihi dia itu mansub sehingga berubah menjadi Zaidan. Ya, enggak menjadi Zaidun. Kalau Zaidun daraba Aliyun Zaidun, ya, berarti harus ada wa di sini, ya. Berarti yang memukul ada dua orang, Nah, maka kita harus dilihat siapa yang dipukul dan siapa yang memukul. Contohnya daraba Aliyun kalban, ya. Contoh yang lain, telah memukul Ali ke anjing, ya, kalban di sini, ya. Di sini kalban bukan kalbun atau kalbin. Ini adalah maf'ul bih. Yang selanjutnya adalah al-maf'ul fihi. Ya, maf'ul fihi adalah isim yang menjelaskan tentang lokasi atau waktu. Ya, dia menjelaskan tentang lokasi atau waktu. Contohnya adalah ra'aitu Muhammadan amamal baiti. Saya melihat Muhammad di mana? Di depan rumahnya. Ya, karena amama di sini merupakan lokasinya, penjelasan tentang lokasinya, maka dia i'rabnya menjadi mansub. Ya, dan dia merupakan maf'ul fihi. Ya, ini adalah tentang lokasi. Ya, contoh yang lain, ra'aitu Muhammadan yaumal jumu'ati. Aku melihat Muhammad, ya, bukan yaumi, bukan yaumu, ya, tapi yauma. Mengapa? Karena yauma di sini adalah maf'ul fihi dan dia menjelaskan tentang waktu. Dan i'rabnya mansub. I'rabnya mansub. Selanjutnya al-maf'ulu li ajlihi. Maf'ul li ajlihi adalah isim yang menjelaskan tentang sebab terjadinya fi'il. Kalau yang dahulu, ya, itu adalah maf'ulun bihi, sasaran dari fi'il. Sekarang yang menyebabkan sebab terjadinya fi'il, ya, atau istilahnya amalan hati, ya, amalan hati. Ya, misalnya shallaitu raghbatan fil akhirah. Ya, aku sholat berharap, karena berharap akhirat. Raghbatan. Nah, ini bukan roghbatun, tapi raghbatan. Shallaitu raghbatan fil akhirati. Ya. Aku sholat karena berharap akhiratnya. Di sini raghbatan adalah maf'ul li ajlihi. Artinya apa? Ya, isim yang menjelaskan sebab terjadinya. Kenapa dia sholat? Ya, kenapa dia melakukan sholat? Karena berharap.
Ya, ya misalnya ya ya wahtisaban ya misalnya ya. Ya, sumtu atau kuntu ihtisaban ihtisaban lil ajri ya misalnya ya. Saya berpuasa dengan berharapnya ihtisaban yang mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya di sini ihtisaban merupakan maf'ul li ajlihi. Kemudian yang lainnya, contoh yang lainnya, ji'tu mubakkiran ihtiraman lil ilmi. Aku datang pagi-pagi ihtiraman karena menghormati ilmu. Ya, karena menghormati ilmu, menghargai ilmu. Fi'il yang mana ji'tu, ya. Maf'ul li ajlihnya maf'ul li ajlihinya adalah ihtiraman karena dia merupakan isim yang menjelaskan sebab terjadinya fi'il dan i'rabnya mansub. Kemudian yang selanjutnya adalah al-maf'ulu ma'ahu. Merupakan isim yang menjelaskan tentang kebersamaan. Yang ma'a sendiri artinya adalah bersama. Ya misalnya sirtu wal qamara. Aku berjalan bersama rembulan. Ya sebenarnya teman-teman sekalian bentuk yang lainnya sirtu ma'al qamari. Nah, sirtu ma'al qamari. Aku berjalan bersama bulan. Nah, tapi kalau ketika ya di sini ditambahkan wa ya sehingga dia menjadi maf'ul ma'ahu wal qamara. Ya sirtu wal qamara. Aku berjalan bersama bulan. Ya. Maksudnya di sini ya, kenapa ditambah di sini ya teman-teman jadi maf'ul ma'ahu di sini al-qamaranya karena seakan-akan ya dia berjalan bersama bulan. Ya, maka yang bersamanya ini, yang membersamainya, ya ma'ahunya, ya yang bersamanya ini i'rabnya menjadi mansub. Baik, yang selanjutnya al-hal adalah isim yang menjelaskan kondisi, keadaan. Ya, baik kondisi fa'il maupun maf'ul. Contohnya, itu rakiban. Ya, itu merupakan fi'il. Saya datang dalam kondisi naik kendaraan. Atau jitu masyan. Ya, saya datang berjalan kaki. Ya, di sini adalah al-hal ya, al-hal keadaan. Ya, dan keadaan ini keterangan dari penjelasan dari kondisi fiilnya ini atau maf'ulnya ini i'rabnya menjadi mansub. I'rabnya selalu mansub. Kemudian yang selanjutnya at-tamyiz. At-tamyizu adalah isim yang menjelaskan sesuatu yang mubham tidak jelas. Ya mubham atau tidak jelas. Contohnya misalnya ishtaraitu 20 kitaban. Aku membeli 20. Ya, kalau misalnya teman-teman sekalian kita potong ishtaraitu 20. Saya membeli 20. 20 apa? Ya, maka tatkala kita menambahkan ya, isim yang lainnya, maka isim ini menjadikan jelas, menjelaskan 20 yang dimaksud adalah buku, ya. Sehingga kitaban di sini menjadi mansub. Ya, i'rabnya menjadi mansub. Ishtaraitu 20 kitaban. Kemudian yang selanjutnya al-mustathna, ya. Al-mustathna adalah pengecualian istifna, yaitu isim yang menunjukkan sebagai yang dikecualikan. Ya, contohnya adalah ja'atulabu illa Muhammadan. Telah datang ya para pelajar ya para siswa kecuali Muhammad. Nah, di sini Muhammad adalah mustafna yang dikecualikan. Nah, ini i'rabnya mansub. Contoh yang lain di dalam Al-Qur'an ya wa idz qala rabbuka lil malaikati wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa. Nah, teman-teman sekalian kita lihat illa iblisa. Ya, kecuali iblis. Ya, kecuali iblis. Nah, di sini pengecualian dan iblis dalam kalimat ini merupakan al-mustatsna. Dan karena al-mustatsna i'rabnya mansub. Kemudian yang selanjutnya al-munada
Al-munada adalah isim yang menunjukkan kepada yang dipanggil. Kepada kepada yang dipanggil. Ya, teman-teman sekalian, ya ini ada kaidahnya. Kalau misalnya al-munada ini dia apa? Dia berdiri sendiri, maka dia marfu. Misalnya ya Harun ini ya Harun ya Muhammadu ya Ahmadu. Tapi apabila ternyata isimnya ini terikat atau dia diidofahkan dengan kalimat yang lain, maka tatkala memanggilnya maka menjadi ya abda, bukan ya abdu, bukan ya abdi, ya abdal muhsin, ya abdal jabbar, ya abdal aziz, ya abdul rahman, ya abda, ya abda. Ya, maksudnya kita lihat ya dalam hadis. Ya, jadi salah apabila dikatakan ma rasulullah, ini salah. Tapi kalau misalnya ya rasuluh, nah itu benar. Ya rasuluh. Tapi kalau dia berikat ya, diidofahkan dengan kalimat, jadi dia harus isimnya di sini menjadi isim nada dan menunjukkan kepada yang dipanggil jadi mansub. Jadi ya Rasulullah, ya Rasulullah. Nah, bukan ya Rasulullah, jadi ya Rasulullah salah, atau ya Abdul Muhsin. Nah, ini salah. Yang benar ya Abdul Muhsini. Baik ya teman-teman sekalian, ya, selanjutnya adalah at-tawabi'u lil mansubati. Ya, apa tawabi ini ya teman-teman sekalian? Adalah isim yang datang setelah isim mansub yang juga ikut marfu karena isim yang sebelumnya. Ya, sebenarnya pada isim-isim marfu ya dan 4 jenis pengikutnya, dan dimansub juga ya teman-teman sekalian. Ini ada isim yang ikut isim mansub, yaitu ada 4. Yang pertama ada na'tun, sifat, ada taukidu, penekanan, al-atfu, ataf, dan al-badalu, pengganti. Contohnya, ya, baik ini teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan penjelasan singkat. Insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan membahas secara terperinci dari masing-masing al-asma al-mansubah yang telah kita sama-sama simak penjelasannya. Contohnya adalah na'tu, ya, ra'aitu at-taliba al-alimah. Ya, isim mansubnya ini adalah taliba. Nah, tapi na'tunya ini sifat ya, mengikuti sifat dari taliba, maka dia juga ikut menjadi mansub. Ya, ra'aitu at-taliba al-alimah. Kemudian at-taukid, penekanan. Ya, contohnya ra'aitu at-taliba nafsahu. Ya, dia mengikut. Saya melihat murid itu nafsahu, dirinya. Ya, ini nanti kita jelaskan macam-macamnya. Kemudian al-atafu ya, atau ataf ya. Di sini ada huruf-huruf ataf. Ya, ra'aitu at-taliba wa zaidan. Ya, harful atafnya wa di sini ya. Dan zaidannya ini merupakan ataf. Aku melihat pelajar dan Zaid. Kemudian ra'aitul imama malikan. Nah, ini badal pengganti. Aku melihat sang imam Malik. Ya, malikannya ini adalah badalnya, merupakan badalnya. Al-imama malikan, dia mengikuti ya teman-teman sekalian, yang mansubnya dan juga dia mengikutinya. Ya, kemudian isim inna wa khabaru tanai, kita jelaskan ya pertemuan yang sebelumnya. Ya, isim inna ya, innallaha ghafurur rahim. Ghafurun rahim. Ya. Isim inna ya innallaha di sini. Kemudian khabarun kana. Kanallahu ghafurur rahim. Nah, kanallahu ini isim kana, dia marfu. Ya, ghafura. Nah, ghafura dia mansub. Dia merupakan khabar kana, dan ini merupakan isim inna dan khabar kana, i'rabnya mansub. Baik, saya kira demikian teman-teman sekalian. Kita bertemu lagi di episode yang selanjutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أصير أحسن